action, let's go. trouble 찾으러. Baik, saya akan mulai pada materi pertama, yaitu sistem basis data. Bagi perusahaan atau organisasi, keberadaan database atau basis data memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Sebab database merupakan salah satu komponen utama dalam sistem informasi yang merupakan dasar dalam menyediakan suatu informasi bagi para penggunanya. Lalu, apa itu database? Nah, secara sederhana, database dapat diartikan menjadi suatu sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dalam sebuah sistem basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Secara harfiah, sistem basis data terdiri dari kumpulan ide atau teori atau juga cara tertentu dalam melakukan suatu dan kumpulan data yang terorganisir, disimpan di komputer, dan dapat dilihat serta digunakan dengan berbagai cara. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil database disebut dengan sistem database management atau DBMS. Sistem manajemen basis data ini pada dasarnya tidak lebih dari sistem penyimpanan data yang terkomputerisasi. Namun, penggunaan sistem ini diberikan fasilitas untuk melakukan beberapa macam operasi pada sistem tersebut, baik untuk memanipulasi data dalam database maupun pengelolaan struktur database itu sendiri. Sistem manajemen basis data dikategorikan menurut struktur dan tipe datanya. Ada beberapa jenis database yang dapat digunakan untuk mainframe untuk mengeksplorasi, yaitu daftar terbalik, hierarki, jaringan, atau rasional. Juga merupakan landasan bagi pembuatan dan pengembangan program aplikasi. Oleh sebab itu, database harus dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan program lebih mudah dan cepat. Database terdiri dari data yang akan digunakan atau diperuntukkan terhadap banyak user. Masing-masing user akan menggunakan data tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sejatinya, database bukan sekedar kumpulan informasi dan data yang perlu di-backup agar lebih aman. Database juga berfungsi untuk mengelompokkan data yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi data. Pengelompokan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Lagi, untuk mengenali penyimpanan data ganda saat dimasukkan. Sebab database bisa diakses oleh lebih dari satu pengguna, sehingga kamu bisa menggunakan sistem kata kunci untuk menghindari duplikat data yang tersimpan. Fungsi database lainnya ialah memudahkan pemakai dalam semua sisi, misalnya menghapus data yang tidak dibutuhkan, mengupdate data, dan juga memasukkan data yang baru. Database juga bisa menjadi alternatif lain untuk media penyimpanan dalam sebuah aplikasi, sebab aplikasi komputer media penyimpanannya terbatas. Berdasarkan tipenya, database dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dengan menggunakan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Pertama, operational database. Tipe database ini biasanya menyimpan data secara rinci dan detail. Supaya mudah diakses, sistem manajemen basis data operasional adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memungkinkan pengguna dengan mudah mengidentifikasi, memodifikasi, mengambil, dan juga mengelola data secara real time. Sementara database konversional tergantung pada pemrosesan batch. Sistem database operasional berorientasi pada operasi transaksional real time. Database operasional yang dapat didasarkan pada SQL versus NoSQL adalah sumber untuk gudang data dan sangat penting untuk operasi analisis bisnis. Contohnya, database operasional populer termasuk Apache, Cassandra, dan AWS DynamoDB. Yang kedua, ada relational database. Tipe database ini cukup populer sebab pengguna bisa mencari atau mengakses informasi pada tabel berbeda-beda. Database relational mengatur data ke dalam baris dan kolom secara kolektif membentuk tabel.
Data biasanya terstruktur di beberapa tabel yang dapat digabungkan bersama melalui kunci utama atau kunci asing. Pengenalan unik ini menunjukkan hubungan berbeda yang ada di antara tabel, dan hubungan ini biasanya diilustrasikan melalui berbagai jenis model data. Analisis menggunakan query SQL untuk menggabungkan titik data yang berbeda dan meringkas kinerja bisnis, memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan, mengoptimalkan alur kerja, dan mengidentifikasi peluang baru. Misalnya, bayangkan perusahaan Anda dapat mengelola tabel database dengan informasi pelanggan yang berisi data perusahaan di tingkat akun. Mungkin juga ada tabel yang berbeda yang menggambarkan semua transaksi individual yang selaras dengan akun itu. Bersama-sama, tabel ini dapat memberikan informasi tentang berbagai industri yang membeli produk perangkat lunak tertentu. Kolom atau bidang untuk tabel pelanggan memungkinkan ID pelanggan, nama perusahaan, nama alamat perusahaan, industri, dan lain-lain. Kolom untuk tabel transaksi mungkin tanggal transaksi, ID pelanggan, jumlah transaksi, metode pembayaran, dan lain-lain. Tabel dapat digabungkan bersama dengan bidang ID pelanggan umum. Oleh karena itu, Anda dapat meminta tabel untuk menghasilkan laporan berharga, seperti laporan penjualan oleh industri atau perusahaan, yang dapat menginformasikan pesan kepada calon klien. Database rasional juga biasanya dikaitkan dengan database transaksional yang menjalankan perintah atau transaksi secara kolektif. Contoh populer yang digunakan untuk menggambarkan ini adalah transfer bank. Jumlah yang ditentukan ditarik dari satu akun dan kemudian disimpan di akun lain. Jumlah total uang yang ditarik dan disetorkan, dan transaksi ini tidak dapat terjadi dalam arti parsial apapun. Database memiliki beberapa komponen yang terdiri dari data, hardware, dan user. Dalam database, data akan disimpan secara teratur sebab database sendiri merupakan kumpulan dari beberapa file. Dengan demikian, data akan disusun dengan membuang data, duplikasi, dan bisa disimpan serta digunakan bersama dalam waktu bersama-sama. Data itu disimpan di hardware yang merupakan second storage. Lalu, ada pengguna yang bisa mengakses database. Pengguna database ini terdiri dari sistem engineer sebagai tenaga ahli, programmer yang bertugas membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman agar database bisa diakses dengan aplikasi lainnya. Administrator yang bertugas mengelola sistem keseluruhan database. Nah, bagi perusahaan yang memanfaatkan sistem database untuk mendukung proses bisnisnya, ada beberapa manfaat dari penggunaan teknologi tersebut. Yang pertama, database bisa membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi sendiri merupakan terjadinya data-data ganda dalam berkas-berkas yang berbeda. Kedua, database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, keaktabilitas, konsistensi, dan juga kualitas tinggi pada suatu data. Yang ketiga, database menjaga independensi data sehingga orang lain tidak dapat mengubah data meskipun data bisa diakses. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagai data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Yang kelima, database menjamin keamanan suatu informasi dan data, di mana kamu bisa menyisipkan kode akses untuk data-data tertentu yang tidak bisa diakses bersama. Yang keenam, dengan database bisa memudahkan untuk mengakses dan mendapatkan data karena semua data terorganisir dengan baik. Yang ketujuh, penghematan dalam pembiayaan perangkat. Karena database memiliki sistem yang terpusat, maka masing-masing bagian tidak memerlukan suatu perangkat untuk menyimpan database. Cukup disimpan pada server pusat. Yang kedelapan, database mempermudah dalam pembuatan sebuah aplikasi baru karena mempunyai fitur untuk menambah aplikasi baru dan tidak perlu mengubah strukturnya. Jika perusahaan kamu menggunakan teknologi database ini, kamu dapat
Ada berbagai banyak software database yang bisa Anda pakai, antara lainnya yaitu Microsoft Access yang cocok digunakan untuk sebagian besar komputer yang relasional bagi usaha skala rumahan. Yang kedua ada Oracle yang merupakan database yang mampu menyimpan data berukuran hingga terabyte sehingga cocok digunakan di perusahaan-perusahaan. Yang ketiga ada MS SQL Server, merupakan manajemen basis data yang umum digunakan pada Microsoft dengan bahasa pemrograman Transact SQL sehingga sangat efektif untuk mendukung kinerja. Yang keempat ada MySQL, merupakan database yang open access, compatible pada sistem operasi Windows maupun Linux. Bisa digunakan untuk multi-user dan query data yang cepat. Yang kelima ada Firebird. Database ini memiliki fitur sistem yang standar dan ringan dan kompatibel untuk digunakan pada sistem operasi Windows, Linux maupun Unix. Pada materi yang kedua, saya akan membahas mengenai sistem informasi. Dengan kemajuan teknologi, telah membuat teknologi informasi atau IT turut juga menjadi bagian penting dan signifikan dalam dunia bisnis. Salah satu implementasi yang telah mendapatkan popularitas besar selama bertahun-tahun adalah penggunaan sistem informasi atau SI. Sistem informasi merupakan unsur penting dalam dunia bisnis, didorong oleh kemajuan teknologi yang telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dan mengelola data. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perangkat lunak yang membantu dalam pengelolaan dan analisis data. Tujuan utamanya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Menurut Ensiklopedia Britannica, sistem informasi adalah seperangkat komponen terintegrasi yang bekerja untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Melalui tahapan pemrosesan data, sistem informasi menghasilkan produk digital yang menyediakan informasi untuk organisasi atau entitas bisnis. Dalam penerapannya, sistem informasi bisa mendukung proses interaksi sebuah entitas, usaha, atau bisnis dengan supplier dan pelanggannya. Tak hanya itu saja, sistem informasi juga mampu menunjang proses supply chain antara bisnis lewat proses otomasi. Oleh perusahaan-perusahaan berskala besar, sistem informasi sangat umum digunakan guna mempermudah bisnis dalam mengawasi dan menganalisis data produk serta pemasaran dengan lengkap, efektif, dan efisien. Dari perspektif teknologi, sistem informasi sendiri adalah jaringan pelengkap hardware dan software yang digunakan dalam pengumpulan, penyaringan, pemrosesan, pembuatan, dan pendistribusian data. Sehingga sistem informasi terdiri atas kombinasi hardware, software, serta jaringan telekomunikasi yang dibangun dan digunakan untuk mendistribusikan informasi hingga pengelolaan organisasi, baik itu dalam rangka organisasi laba maupun non-laba. Di dalam sebuah sistem informasi, terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan dan kelak dapat menganalisis, membuat visualisasi, hingga menyampaikan informasi kepada sistem terpusat sebuah organisasi. Dan komponen-komponen itulah yang juga menentukan pencapaian maupun formula pemrosesan data agar dapat menghasilkan sebuah informasi yang kredibel dan andal. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Dan komponen-komponen itulah yang akan menentukan pencapaian formula pemrosesan data agar dapat menghasilkan sebuah sistem informasi adalah seperangkat komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dan menyediakan informasi, pengetahuan, dan juga produk digital.
Perusahaan, bisnis, organisasi, dan instansi pemerintahan mengandalkan sistem informasi untuk menjalankan dan mengelola operasi mereka, berinteraksi dengan pelanggan dan pemasok mereka, dan juga bersaing di pasar. Bahkan, sistem informasi digunakan untuk menjalankan rantai pasokan antara organisasi ataupun perusahaan dan pasar elektronik. Misalnya, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk memproses akun keuangan, untuk mengelola sumber daya manusia mereka, dan untuk menjangkau pelanggan potensial mereka dengan promosi online. Banyak perusahaan besar saat ini telah dibangun seluruhnya dengan menggunakan sistem informasi. Contoh nyatanya adalah implementasi ini adalah Google yang merupakan mesin pencari raksasa nomor 1 di dunia. Alibaba dan Amazon yang merupakan marketplace online yang menerapkan B2B marketing. Tidak jarang juga instansi dan situs web online pemerintahan menyebabkan sistem informasi untuk menyediakan layanan dan biaya yang efektif pada warga. Barang digital seperti buku elektronik, produk video, dan perangkat lunak, dan juga layanan online seperti game dan jejaring sosial juga bahkan dikirimkan dengan sistem informasi. Ini membuat semua orang bergantung pada sistem informasi, umumnya yang berbasis internet, untuk melakukan sebagian besar keseharian kehidupan pribadi mereka seperti bersosialisasi, belajar, belanja, perbankan, hingga liburan. Pada dasarnya, sistem informasi dapat digunakan untuk tujuan umum atau khusus. Sistem informasi memiliki tujuan umum yang lebih berfokus pada penyediaan layanan umum untuk berbagai kegunaan. Contohnya, dari sistem informasi tersebut adalah sistem manajemen basis data, di mana perangkat lunak ini membantu mengatur dan menganalisis bentuk umum data. Penerapannya yang paling umum seperti rumus dapat digunakan pada data untuk memperoleh berbagai kumpulan data, memberikan wawasan tentang tren pembelian untuk jangka waktu tertentu. Namun, sistem informasi khusus dibangun untuk proses spesifik perusahaan atau bisnis, di mana sistem ini hanya akan melakukan tugas-tugas tertentu yang telah diprogram saja. Adapun 5 komponen penting dari sistem informasi. Yang pertama yaitu orang ataupun pengguna. Bagian pertama dari sistem informasi mencakup orang-orang yang menggunakannya, di mana kategori ini mencakup orang-orang yang dalam bentuk apapun berinteraksi dengan proses tertentu yang menjadi fokus sistem informasi. Contoh komponen ini mungkin pekerja yang mendata dan mengelola tugas yang mencakup dalam sistem informasi di pabrik, instansi, atau bisnis online. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Aspek perangkat keras dalam sistem informasi adalah teknologi yang dapat Anda sentuh yang merupakan aspek fisik dari teknologi. Komputer, tablet, ponsel, disk drive, dan lainnya adalah contoh perangkat keras sistem informasi. Perangkat keras sering dianggap sebagai aspek yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi. Komponen pertama ini sangat penting untuk keefektifan suatu sistem informasi karena sebagian besar perangkat lunak dan data diakses dari perangkat keras. Demikian juga orang yang menggunakan perangkat keras dan banyak proses dilakukan pada teknologi yang ditetapkan sebagai bagian dari sistem informasi. Yang ketiga ada software atau perangkat lunak. Ini adalah komponen software yang dibangun langsung di atas perangkat keras sistem informasi yang merupakan seperangkat instruksi yang memberitahu perangkat keras apa yang harus mereka lakukan. Tidak seperti perangkat keras, perangkat lunak tidak berwujud sehingga Anda bisa menyentuhnya. Ketika perangkat lunak dapat diprogram, apa yang sebenarnya terjadi adalah instruksi dibuat untuk memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Ada beberapa jenis perangkat lunak dengan 2 kategori utama adalah perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi, di mana software untuk sistem operasi adalah perangkat lunak yang membuat
perangkat keras benar-benar dapat digunakan. Perangkat lunak aplikasi didefinisikan sebagai perangkat lunak yang melakukan sesuatu yang berguna. Kategori ini mencakup semua aplikasi, mulai dari perangkat lunak antivirus hingga aplikasi streaming dan perangkat lunak lain apapun yang ada di sistem informasi organisasi Anda. Yang keempat ada data. Komponen ketiga selanjutnya ada data. Komponen dari sistem informasi ini adalah data yang merupakan kumpulan fakta dan informasi. Sama halnya seperti perangkat lunak, data juga tidak berwujud. Data yang dikumpulkan indeks dan terorganisir adalah alat yang ampuh untuk organisasi, bisnis, maupun perusahaan dalam mengumpulkan semua jenis data dan menggunakan data ini untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan ini kemudian dapat dianalisis berdasarkan keefektifannya, di mana analisis tambahan dan diseksi data ini membantu meningkatkan dan membantu tujuan tertentu. Selanjutnya ada proses. Di komponen terakhir ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam bisnis untuk tujuan tertentu. Yang terakhir adalah proses. Ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam bisnis untuk tujuan tertentu. Selain itu, kegiatan tersebut dalam beberapa bentuk atau bentuk berinteraksi dengan sistem informasi. Bisnis yang ingin memanfaatkan sistem informasi secara efektif perlu membuat lebih banyak menggunakan teknologi untuk mengelola dan meningkatkan proses, baik di dalam perusahaan maupun eksternal, dengan pemasok dan pelanggan adalah tujuan akhir dari bisnis tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di era teknologi canggih ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi pusat perhatian dunia, dari mulai asisten virtual hingga mobil otonom. AI memberikan kontribusi signifikan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tetapi, apa sebenarnya definisi kecerdasan buatan dan bagaimana evolusinya membentuk dunia kita? Secara sederhana, kecerdasan buatan merujuk kepada kemampuan mesin atau program komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini mencakup pembelajaran, pemecahan masalah, persepsi, sensorik, dan bahkan bahasa natural. Tujuan utama dari AI adalah menciptakan mesin yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia, bahkan mungkin melebihi kemampuan manusia dalam berbagai aspek. Dua konsep kunci dalam AI adalah pembelajaran mesin atau machine learning dan kecerdasan buatan umum atau Artificial General Intelligence (AGI). Pembelajaran mesin melibatkan kemampuan sistem untuk belajar dari pengalaman atau data, sementara AGI adalah tingkat kecerdasan buatan yang setara dengan kecerdasan manusia di seluruh spektrum tugas kognitif. Sejarah kecerdasan buatan dapat ditelusuri kembali ke abad 20-an, ketika konsep-konsep awal seperti komputasi dan logika formal mulai diperkenalkan. Namun, perkembangan nyata dimulai pada tahun 1950-an, ketika para ilmuwan mulai mempertimbangkan ide membuat mesin yang dapat berpikir sendiri. Kecerdasan buatan artificial intelligence atau disingkat AI mewakili puncak pencapaian teknologi modern yang merevolusi cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Pada dasarnya, AI merujuk pada kemampuan mesin atau program komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Di tengah maraknya perkembangan teknologi, AI telah menjadi pendorong utama inovasi di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga industri. Kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau program yang dapat meniru, bahkan meningkatkan kemampuan manusia untuk belajar, merencanakan, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sistem AI mampu menggunakan data yang ada untuk membuat
keputusan, mengidentifikasi pola, dan bahkan memperbaiki diri sendiri seiring waktu. Elemen kunci dalam kecerdasan buatan ada beberapa elemen yang membentuk fondasi dari kecerdasan buatan ini. Yang pertama ada pembelajaran mesin atau machine learning. Pembelajaran mesin adalah cabang utama dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan pengalaman sebelumnya. Model pembelajaran mesin dapat memodifikasi diri mereka sendiri berdasarkan pola yang mereka identifikasi, menghasilkan prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit. Kedua, jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Jaringan saraf tiruan adalah model matematis yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Mereka digunakan dalam pembelajaran mesin untuk mengenali pola kompleks dan melakukan tugas yang memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam. Yang ketiga adalah pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing. Pengolahan bahasa alami memungkinkan mesin untuk memahami, mengartikan, dan merespon bahasa manusia dengan cara yang mirip dengan manusia. Ini melibatkan pemahaman konteks, makna, dan nuansa dari teks atau ucapan tersebut. Selanjutnya ada tujuan kecerdasan buatan, yaitu tujuan utama kecerdasan buatan adalah membantu mesin lebih dekat pada tingkat kecerdasan manusia, baik dalam hal pemahaman konteks, pengambilan keputusan, maupun kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Dengan demikian, AI dapat diaplikasikan untuk mencapai sejumlah tujuan, termasuk pengambilan keputusan yang otomatis. Sistem AI dapat digunakan untuk membuat keputusan otomatis berdasarkan analisis data yang mendalam. Ini dapat diterapkan dalam konteks bisnis, keuangan, dan bahkan di sektor kesehatan untuk membantu dalam diagnosis penyakit. Yang kedua ada mengoptimalkan proses bisnis. AI dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka dengan mengidentifikasi proses penyempurnaan, pengelolaan rantai pemasokan, dan meramalkan kebutuhan dengan lebih akurat. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan yang lebih baik. Dengan kemampuan pengolahan bahasa alami, AI dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Asisten virtual atau chatbot dapat memberikan tanggapan instan dan relevan kepada penggunanya. Meskipun potensi kebaikan yang membawa AI sangat besar, muncul pula sejumlah dilema etika dan kekhawatiran terkait privasi. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan kritis dapat membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ketidaksetaraan akses ke teknologi AI, keputusan otomatis yang tidak dapat dijelaskan, dan juga penggunaan data tanpa izin adalah beberapa isu etika yang perlu kita atasi. Salah satu aplikasi yang paling mencolok dari kecerdasan buatan adalah pengembangan asisten virtual atau virtual assistant, seperti platform Siri dari Apple, Google Assistant, dan Amazon Alexa, menjadi teman setia yang membantu kita dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Mereka mampu merespon perintah suara, memberikan informasi, dan bahkan belajar dari preferensi pengguna untuk memberikan pengalaman yang semakin personal. Tidak hanya di dunia konsumen, tapi juga dalam dunia bisnis, kecerdasan buatan menemukan aplikasi yang signifikan. Penggunaan chatbot yang berbasis AI dalam layanan pelanggan telah menjadi norma di berbagai perusahaan. Mereka dapat memberikan tanggapan instan, mengatasi pertanyaan umum, dan bahkan mengarahkan pengguna ke departemen yang tepat tanpa intervensi manusia. Ini membantu meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dalam sektor kesehatan. AI juga berperan besar
Aplikasi AI digunakan untuk menganalisis gambar medis, membantu dalam diagnosis penyakit, dan bahkan meramalkan risiko kesehatan individu. Sistem yang menggunakan pembelajaran mesin mampu mengenali pola pada gambar radiologi atau hasil pemindaian CT untuk mendeteksi kelainan atau penyakit dan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Penggunaan kecerdasan buatan dalam keamanan juga semakin berkembang. Pengenalan wajah, salah satu aplikasi utama AI, digunakan dalam berbagai skenario, mulai dari pengamanan gedung, hingga verifikasi identitas pada perangkat pintar. Sistem ini dapat mengidentifikasi individu berdasarkan ciri-ciri wajah mereka, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi, dan memberikan akses yang lebih aman dalam sektor keuangan. Aplikasi AI mencakup analisis resiko, deteksi penipuan, dan manajemen portofolio investasi. Selanjutnya ada algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis data keuangan secara cepat dan mengidentifikasi pola yang mungkin sulit dikenali oleh manusia. Hal ini membantu instansi keuangan membantu keputusan investasi yang lebih baik dan memitigasi risiko secara efektif. Penerapan kecerdasan buatan juga terlihat dalam industri manufaktur. Robot yang dilengkapi dengan kemampuan AI dapat mengoperasikan mesin, melakukan tugas pengawasan, dan bahkan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan kerja. Ini membantu meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi kecelakaan kerja. Dalam dunia pendidikan, aplikasi mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, seperti pembelajaran adaptif menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa, memberikan materi yang disesuaikan untuk meningkatkan pembelajaran. Guru virtual juga telah muncul membantu siswa belajar dengan cara yang interaktif dan menarik. Tantangan dalam pengembangan kecerdasan buatan tidak hanya mencakup aspek teknis, tapi juga melibatkan isu-isu etnis, sosial, dan ekonomi. Meretas labirin kompleks ini memerlukan kolaborasi antara para peneliti, pengembang, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan. Hanya dengan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai manusia, kita dapat mengatasi tantangan ini dan membimbing pengembangan kecerdasan buatan menuju arah yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi tantangan ini, kita dapat memastikan bahwa kecerdasan buatan menjadi kekuatan positif yang membantu masa depan teknologi dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Pada materi yang keempat ini, saya akan membahas mengenai pemrograman. Pada abad ke-20 menandai lahirnya masyarakat modern yang terus berkembang, dibanjiri oleh gelombang teknologi yang tak kenal lelah. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, peran teknologi sangat signifikan mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan bermimpi. Di tengah revolusi teknologi ini, seorang program atau programmer menemukan panggilan yang semakin penting dan tak terhindarkan. Namun, sebelum menyelam ke dalam kompleksitas dunia pemrograman, marilah kita kenali apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemrograman. Secara sederhana, pemrograman komputer adalah proses menyusun, memelihara, dan memodifikasi serangkaian perintah yang diberikan kepada mesin. Di balik antarmuka elegan dan aplikasi yang canggih, terdapat kumpulan instruksi kritis yang memungkinkan mesin untuk memproses data dan menghasilkan output yang diinginkan. Pemrograman bukanlah sekedar menulis baris-baris kode. Itu adalah perjalanan penuh tantangan yang melibatkan penulisan, pengujian, debugging, dan pemeliharaan. Saat seorang programmer menyusun kode program, mereka merenungkan konsep algoritma, menguji kebenaran logika mereka, dan menanggapi kesalahan atau bug yang mungkin muncul dalam proses.
Tujuan utama dari program pemrograman komputer adalah menciptakan program atau instruksi yang dapat dicerna oleh komputer. Instruksi ini memungkinkan perangkat komputer untuk melakukan perhitungan matematika, analisis data, dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan keinginan pengguna. Dengan kata lain, seorang programmer bertindak sebagai penerjemah antara keinginan manusia dan pemahaman mesin. Dalam menjelajahi dunia bahasa pemrograman, kita menemui berbagai jenis yang melayani kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Contohnya adalah Python, dikenal sebagai bahasa yang mudah dipelajari dan bersifat serbaguna. Sementara C++ menonjol dalam performa tinggi dan kontrol langsung terhadap memori. Selanjutnya ada Java dengan kemampuan yang platform agnostik menjadi pilihan utama dalam pengembangan aplikasi lintas platform. Salah satunya paradigma pemrograman yang populer adalah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Bahasa seperti Java, C++, dan Python mendukung OOP yang memungkinkan pengorganisasian dan pemodelan yang lebih efisien dengan konsep objek yang merepresentasikan entitas dalam program. Di sisi lain, bahasa fungsional seperti Haskell dan Lisp menekankan pada fungsi sebagai elemen utama. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kode yang lebih bersih dan dapat diuji dengan penekanan pada penghindaran perubahan keadaan. Perl dikenal sebagai bahasa pemrograman Swiss Army knife karena fleksibilitasnya dalam memanipulasi teks dan pemrosesan data. Meskipun sering dianggap sebagai bahasa yang agak kuno, Perl tetap relevan dan ditetapkan dalam skenario-skenario tertentu. Dinamika bahasa pemrograman terus berkembang seiring waktu dan tren di dunia pemrograman cenderung berubah dari tahun ke tahun. Beberapa bahasa memungkinkan meraih popularitas baru, sementara yang lain dapat mengalami penurunan penggunaan. Penting bagi seorang pemrogram untuk tetap memperbarui pengetahuannya dan terbuka terhadap belajar bahasa-bahasa baru untuk tetap relevan dan dalam industri. Tren bahasa pemrograman juga dapat menjadi panduan berharga dalam memilih spesialisasi. Bahasa-bahasa seperti JavaScript, Python, dan Java setelah mendominasi pangsa pasar dalam beberapa tahun terakhir. Pemahaman tren ini dapat membantu seorang pemrogram menentukan langkah-langkah strategis dalam membangun keterampilan mereka. Mempelajari bahasa pemrograman yang populer saat ini tidak hanya tentang mengikuti arus, tapi juga menawarkan manfaat praktis. Bahasa-bahasa seperti Python, JavaScript, dan Java seringkali digunakan dalam pengembangan web, kecerdasan buatan, dan aplikasi seluler. Memahami dan menguasai bahasa-bahasa ini dapat membantu pintu peluang pekerjaan yang lebih luas. Langkah pertama menuju karir sebagai seorang pemrogram adalah memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan minat dan tujuan. Bagi mereka yang tertarik dalam pengembangan web, JavaScript mungkin menjadi pilihan yang bijak. Sementara itu, para pengembang game mungkin lebih suka mempelajari C++ atau C# untuk merancang pengalaman yang interaktif. Selain aspek teknisnya, belajar bahasa pemrograman juga membuka pintu untuk terlibat dalam komunitas pemrograman. Forum online, grup meetup, dan konferensi dapat menjadi sarana yang berharga untuk bertukar ide, memecahkan masalah bersama, dan terus memperluas jaringan profesional. Selain keterampilan teknis, seorang pemrogram juga harus mengembangkan keterampilan non-teknis seperti kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah, dan pemikiran kreatif. Keterampilan ini memainkan peran kunci dalam kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna, dan kesuksesan proyek secara keseluruhan.
Di balik serangkaian logika dan sintaks, pemrograman juga dapat dianggap sebagai seni, kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi yang elegan dan efisien membutuhkan bakat artistik. Pemrograman pada dasarnya adalah pencipta digital yang menggunakan kode sebagai medium untuk membentuk dunia baru. Seiring dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemrogram, etika pemrograman menjadi sangat penting. Keputusan terkait privasi, keamanan, dan dampak sosial dari perangkat lunak yang dibuat oleh seorang pemrogram dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Oleh karena itu, pemrogram harus mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab etis mereka. Bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia informasi teknologi atau IT, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemrogram tidak dapat dianggap enteng. Keterampilan yang kuat dan mendalam dalam bahasa pemrograman, algoritma, matematik, dan logika sangat diperlukan. Seorang pemrogram memiliki kemampuan untuk menyelaraskan pengetahuan ini dengan cermat sebelum memperdalam bahasa pemrograman tertentu pada tingkat yang lebih abstrak. Pemrograman bisa dianggap sebagai bentuk komunikasi khusus antara komputer, programmer, dan komputer penggunaan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi manusia adalah sarana utama bagi seorang programmer untuk berkomunikasi dengan mesin. Setiap perintah yang diberikan harus diungkapkan sebagai bentuk sintaks, susunan kalimat, dan bahasa pemrograman yang harus dipahami oleh mesin. Sintaks yang dapat adalah kunci untuk berbicara dengan mesin. Sejumlah perintah harus dipahami oleh mesin dan dirumuskan dengan benar melalui sintaks bahasa pemrograman. Ini seringkali memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi dan pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman yang digunakan. Terdapat berbagai jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menyusun sistem program atau coding. Namun, tidak semua bahasa pemrograman diciptakan setara, dan memahami perbedaan di antara mereka adalah kunci untuk menjadi seorang pemrogram yang terampil. Sejumlah besar bahasa pemrograman tersedia, namun banyak pemrogram memilih untuk mendalami satu atau dua bahasa tertentu agar dapat menguasainya sepenuhnya. Hingga saat ini hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk menguasai semua bahasa pemrograman secara mendalam. Oleh karena itu, sebagian besar pemrograman memilih untuk fokus pada satu atau dua bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Banyak perusahaan juga lebih suka merekrut pemrograman dengan keahlian di bahasa tertentu, mengingat spesialisasi ini memfasilitasi pelaksanaan tugas dengan efektif. Mengapa memilih dan fokus pada bahasa tertentu? Pernyataan yang mungkin muncul adalah mengapa seorang pemrogram harus memilih dan fokus pada bahasa tertentu. Jawabannya adalah melibatkan praktisitas dan keefektifan. Memilih bahasa pemrograman yang populer atau sesuai dengan tren industri dapat mempercepat proses belajar dan meningkatkan peluang untuk diterima bekerja di perusahaan yang mencari keahlian khusus. Demikianlah, pemrograman adalah lebih dari sekedar serangkaian kode atau logika digital. Ini adalah seni komunikasi khusus antara manusia dengan mesin yang melibatkan pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman, logika, dan matematika. Seorang pemrogram harus memilih jalur spesifik dan fokus pada bahasa pemrograman tertentu untuk membangun karir yang sukses. Melangkah ke dalam dunia pemrograman berarti merangkul tantangan, memahami kompleksitas, dan terus mengikuti perkembangan teknologi yang tak pernah berhenti.
Jika Anda siap untuk meniti karir sebagai seorang pemrogram, persiapkan diri Anda untuk melalui perjalanan yang menarik dan memuaskan di lorong kode dan logika digital. Selanjutnya, kita masuk pada pemateri yang terakhir, yaitu Big Data. Dalam era informasi modern yang gelegar ini, Big Data menjadi salah satu kunci yang mendominasi lanskap teknologi. Konsep ini mewakili ledakan data yang semakin besar dan kompleks yang mengalir melalui jaringan digital setiap detiknya. Big data bukan sekedar istilah teknis, ini adalah revolusi yang memantulkan potensi dan tantangan dalam mengelola volume informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Big data merujuk pada kumpulan data yang memiliki volume, kecepatan, dan keragaman yang sangat besar. Ini bukan sekedar sejumlah besar data, tapi juga termasuk data yang terus tumbuh dengan cepat, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam konteks Big Data, 3 dimensi utama yang harus dipertimbangkan adalah volume, velocity, dan variety. Volume mengacu pada besarnya data yang dihasilkan dan dikelola. Dengan perkembangan teknologi, organisasi sekarang dapat mengakses dan menyimpan sejumlah data yang luar biasa besar. Ini termasuk data dari transaksi bisnis, data sensor, data sosial media, dan berbagai sumber data lainnya. Jumlah data yang besar ini menjadi sumber daya berharga untuk mengungkapkan pola, tren, dan wawasan yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Velocity menggambarkan kecepatan pertumbuhan data dan kemampuan organisasi untuk mengelolanya secara waktu nyata. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kecepatan dalam mengakses, menganalisis, dan merespon data menjadi krisis. Contohnya adalah data streaming dari sensor Internet of Things atau IoT yang memberikan informasi instan, memungkinkan pengambilan keputusan secara real time. Yang ketiga adalah variety, merujuk pada beragamnya jenis data yang ada. Selain data terstruktur dalam bentuk tabel dan database relasional, Big Data juga mencakup data tidak terstruktur seperti teks, gambar, suara, dan video. Integrasi dan analisis data yang dari berbagai sumber dapat berformat ini menjadi tantangan tersendiri dalam lingkungan Big Data. Keutamaan dalam memahami Big Data adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan yang mendalam dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi analitik canggih, organisasi dapat menggali nilai dan data mereka, mengidentifikasi tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan bahkan memprediksi potensi peristiwa mendatang. Penting untuk menyadari bahwa Big Data tidak hanya tentang jumlah data yang besar, tapi juga tentang teknologi dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan dan analisisnya. Beberapa teknologi kunci yang berkontribusi pada kemajuan Big Data ini meliputi penyimpanan data distribusi, teknologi mengidentifikasi yang efisien, dan algoritma analisis data yang canggih. Penyimpanan data distribusi melibatkan penggunaan kluster komputer dan teknologi penyimpanan terdistribusi untuk menyimpan data di beberapa tempat. Ini memastikan bahwa data tetap tersedia dan dapat diakses bahkan jika terjadi kegagalan dalam salah satu bagian sistem. Hadoop Distributed File System atau HDFS adalah contoh sistem penyimpanan distribusi yang populer digunakan dalam ekosistem Big Data. Pengindeksan efisien adalah kunci dalam mengatasi kompleksitas data yang besar dan bervariasi. Teknis pengidentifikasian memungkinkan pencarian dan pengambilan data dengan cepat, memastikan responsivitas sistem. Basis data NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra yang dirancang untuk menangani data tidak struktur dan semi-struktur memanfaatkan mengidentifikasikan
yang efisien. Salah satu tantangan paling besar dalam pengelolaan big data adalah volume yang luar biasa besar. Organisasi sekarang menghadapi tsunami data yang terus tumbuh tanpa henti dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, sensor IoT, media sosial, dan log aplikasi. Memahami, menyimpan, dan mengelola volume data ini membutuhkan infrastruktur yang memadai dan solusi penyimpanan distribusi yang mampu menangani laju pertumbuhan dengan cepat. Big data bukan hanya tentang jumlah dan kecepatan, melainkan juga tentang beragamnya jenis data. Tantangan terletak pada integrasi dan analisis data, terstruktur dan tidak terstruktur. Pengelolaan berbagai jenis data ini membutuhkan solusi yang dapat menangani kompleksitas variasi dalam konten dan format. Mengelola data dalam jumlah besar juga membawa tantangan keamanan dan privasi yang signifikan. Data besar seringkali berisi informasi sensitif atau pribadi dan kerentanannya terhadap ancaman siber meningkat seiring dengan ukuran dan nilainya. Organisasi harus mengembangkan strategi keamanan yang canggih untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan serangan siber yang terus berkembang. Banyak organisasi memiliki sistem dan aplikasi yang telah ada sebelum era big data, dan tantangan muncul dalam mengintegrasikan dan membuat interoperabilitas antara sistem-sistem ini dengan teknologi big data. Data seringkali terdistribusi di berbagai sumber, termasuk di antara cloud dan on-prem, yang menuntut solusi integrasi yang efektif dan fleksibel. Mengelola big data bukan hanya tentang teknis, tapi juga menyangkut investasi finansial yang signifikan, infrastruktur yang membutuhkan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data pada skala besar memerlukan investasi yang serius. Organisasi perlu mengelola biaya infrastruktur dengan bijak dan memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa mengorbankan kualitas dan kinerja. Keberhasilan pengelolaan big data juga sangat bergantung pada sumber daya manusia yang memahami dan mampu mengelola teknologi tersebut. Organisasi menghadapi tantangan dalam merekrut, melatih, dan mempertahankan profesional IT yang memiliki pemahaman mendalam tentang big data, analisis data, dan keamanan informasi. Tantangan ini dipengaruhi oleh kekurangan tenaga kerja yang memahami big data di pasaran tenaga kerja. Kemampuan sistem untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan data adalah elemen kunci dalam pengelolaan big data. Tantangan skabilitas muncul ketika organisasi terus memperluas kapasitas infrastruktur mereka tanpa mengorbankan kinerja. Elastisitas yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan fluktuasi permintaan juga menjadi penting untuk mendukung skenario perubahan yang berubah-ubah. Meskipun big data menjanjikan wawasan yang mendalam, tantangan terletak pada kemampuan organisasi untuk memahami dan mengekstrak nilai sejati dari data mereka. Analisis yang kompleks dan pemodelan prediktif memerlukan keahlian statistik dan pemahaman bisnis yang mendalam. Menyatukan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan actionable memerlukan keterampilan interpretasi dan konteks yang kuat. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran dan privasi data, organisasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi data dan privasi yang semakin melekat.